Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan latihan fisika pada chapter 01 atau chapter pertama. Kita akan membicarakan soal-soal gelombang bunyi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri pada latihan fisika untuk gelombang bunyi. Kita lihat pada soal yang pertama. Dua sumber bunyi A dan B berjarak 7 meter. Jarak kedua sumber bunyi sefase dengan frekuensi sama 173 Hz. Kecepatan bunyi di udara 346 meter per sekon. Titik C di garis hubung A dan B pada jarak 4 meter dari A. Berarti kalau dari B-nya 3 meter ya. Hitunglah beda fase dua gelombang tersebut di titik C. Dari soal yang pertama ini kita disuruh mencari beda fase pada titik C terhadap A dan B. Kita bahas bersama-sama. AB adalah 7 meter, CA 4 meter, CB 3 meter. Ya. Jadi selisih antara keduanya ini adalah 1 meter sebenarnya. Ya. Kemudian frekuensinya adalah 173 Hz. Kecepatan bunyi di udara atau V-nya 346 meter per sekon. Berapa delta V? Ya. Berapa delta V-nya ya, sebagai beda fase pada titik C. Kita lihat persamaan dasarnya pada gelombang bunyi atau pada gelombang mekanik, yaitu bahwa V sama dengan lambda dikalikan dengan F ya. Kemudian lambda sama dengan V dibagi dengan F. Beda fase ya dalam persamaan gelombang itu dituliskan sebagai delta V ya, itu sama dengan delta X dibagi dengan lambda. Lambda memiliki persamaan V dibagi dengan F, maka seperlambda adalah F dibagi dengan V, sehingga F dikalikan dengan delta X dibagi dengan V. Delta X merupakan ya selisih antara yang diambil jarak terhadap A adalah 4 meter, terhadap B adalah 3 meter, maka CA dikurangi dengan CB dibagi dengan V ya, maka dalam persamaan gelombang itu ada yang kita sebut sebagai 2pi ya. 2pi dikalikan dengan delta T kan itu. Ini adalah merupakan bentuk dari persamaan pada beda fasenya. Maka delta V sama dengan 2pi ya, dikalikan 173 dikalikan 4 dikurangi 3 dibagi dengan 346. Maka kalau dihitung seluruhnya delta V itu sama dengan 2pi ya. 2pi dibagi dengan 2. Kita lihat nih. 2 kali 3 6, ini 14, maka 3 ya. Jadi 2 dikalikan 173 adalah 346, maka dibagi hasilnya 1, dikalikan 1 masih ada 2pi ya, dibagi dengan 2 ya. Itulah yang kita inginkan ya. Maka beda fasenya adalah pi radian ya. Jadi selisih beda fasenya adalah 180 derajat. Ini pada soal nomor 1 ya. Maka kita ambil pada soal nomor 2. Frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar 1. Bertambah jika sumber dan pendengar bergerak searah dengan
dengan pendengar di depan, dan kelajuan sumber bunyinya lebih besar daripada kelajuan pendengar, ya. Berarti pendengar akan tersusul oleh sumber bunyi, ya. Kemudian yang kedua, bertambah apabila sumber bunyi diam, pendengar mendekati sumbernya, ya. Yang ketiga, berkurang, ya, jika pendengar diam dan sumber bunyi menjauhi pendengar. Tetap jika sumber bunyi dan pendengar diam tetapi medium bergerak menuju pendengarnya, ya. Dari keempat pernyataan ini, mana yang sesuai untuk frekuensi pendengarnya bertambah, ya? Maka dengan demikian kita ambil satu persatu. Untuk yang nomor satu, ya, bahwa kecepatan pendengarnya di depannya, ya, maka dia akan tersusul, maka dengan demikian bertanda positif, ya. Kecepatan sumber bunyinya karena mendekati menjadi bertanda negatif, ya. Maka, ya, dengan demikian VS itu lebih besar dari VP. Persyaratannya di sini adalah VS lebih besar dari VP, maka VP itu FP itu lebih besar dari VS, ya. Maka dengan persyaratan VS lebih besar daripada VP, maka pendengar akan tersusul sehingga frekuensi FP-nya menjadi lebih besar daripada sumber bunyinya, maka pernyataan satu benar. Pernyataan yang kedua, bertambah apabila pendengar mendekati, ya, bertanda positif, ya, kemudian sumber bunyinya diam, maka dengan demikian frekuensi yang terdengar atau FP-nya lebih besar daripada FP-nya. Ini kalimat matematika yang harus kita pahami demikian. Jadi pernyataan dua juga benar. Yang ketiga, ya, kemudian pendengar menjauhi, ya, pendengar mendekati bertanda negatif, ya, bertanda negatif, kemudian, ya, sumber bunyinya adalah menjauhi adalah bertanda positif. Maka dengan demikian, karena penjumlahan V dengan VS-nya itu menjadi lebih besar, maka frekuensi yang didengar atau FP-nya menjadi lebih kecil, ya. Karena ini menjauh, kemudian ini adalah dikatakan sebagai bentuk mendekati atau diam, ya. Maka dengan demikian FP-nya lebih kecil daripada frekuensi sumber bunyi, maka dikatakan pernyataan 3 juga benar. Kita lanjutkan, ya. Kemudian pendengar dengan bunyi sama-sama dengan sumber bunyinya adalah sama-sama diam, maka dengan demikian frekuensi pendengar itu sama dengan frekuensi sumber bunyi. Maka pernyataannya juga benar, sehingga dari soal nomor 2 ini 1, 2, 3, dan 4 memiliki pernyataan yang memenuhi syarat, ya. Apabila bertambah, apabila berkurang, ya, apabila kedua sumber bunyi dan pendengar adalah diam, sehingga jawabannya adalah yang E, ya. Itu soal nomor 2, saya kira bisa dipahami. Kita lanjutkan. Dari pernyataan berikut, 1. P mendekati sumber bunyi yang diam. 2. S mendekati P yang diam, ya. Kemudian P dan S saling mendekati. Kemudian yang keempat, S dan P bergerak dengan kecepatan yang sama, ya. Maka jika pendengar mendengar bunyi dengan frekuensi lebih tinggi dari frekuensi yang dikeluarkan sumber bunyi, maka pernyataan yang benar adalah yaitu, ya, dari A sampai E, inilah pilihan yang diinginkan, yaitu 1, 2, 3, 1, 3, ya, 2, 4, 4 saja, semuanya benar. Manakah dari pernyataan ini yang mengatakan bahwa frekuensinya lebih tinggi yang didengar daripada frekuensi sumber bunyinya? Kita lihat pernyataan 1, ya.
P mendekati bertanda positif, maka sumber bunyinya diam, jelas bahwa frekuensi pendengar lebih besar daripada frekuensi sumber bunyi, maka pernyataan 1 benar. Kemudian P-nya diam, ya, sumber bunyi yang mendekati maka bertanda negatif, maka frekuensi pendengarnya harus lebih besar daripada frekuensi sumber bunyinya. Maka pernyataan 2 juga benar. Kemudian, ya, saling mendekati. Kalau mendekati pada pendengar adalah positif, pada sumber bunyi adalah negatif. Maka dengan demikian frekuensi yang didengar harus lebih besar, ya, daripada frekuensi sumber bunyinya, maka pernyataan 3 juga benar. Sekarang kita lihat pada pernyataan 4, ya. Di sini S dan P, ya, bergerak dengan kecepatan yang sama, tetapi arah dari kedua objek ini tidak bisa ditentukan, ya. Apakah mendekati atau menjauhi, atau kedua-duanya menjauhi. Maka dengan demikian pernyataan keempat bisa saja frekuensinya lebih besar, bisa saja frekuensinya menjadi lebih kecil. Artinya, ya, sesuai dengan permintaan soal, maka pernyataan keempat adalah salah. Sehingga yang memenuhi syarat adalah A, ya, 1, 2, 3 benar, kan itu, ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Jika sumber bunyi diam, panjang gelombang yang dihasilkan adalah lambda 0, maka jika 1, ya, pernyataan 1, sumber bunyi itu mendekati kita, ya, sumber bunyi mendekati kita, panjang gelombang yang akan kita tangkap menjadi lebih kecil daripada lambda 0, ya. Kemudian yang kedua, sumber bunyi itu mendekati kita, maka frekuensi yang kita tangkap, ya, menjadi lebih tinggi daripada sumber bunyinya. Yang ketiga, kita bergerak mendekati sumber bunyi yang diam, frekuensi yang kita tangkap menjadi lebih tinggi dari frekuensi sumbernya. Yang keempat, kita bergerak mendekati sumber bunyi yang diam, panjang gelombang yang kita tangkap atau yang kita terima menjadi lebih kecil daripada lambda 0, ya. Dari persamaan cepat lambat gelombang, ya, baik pada gelombang bunyi dan gelombang mekanik, bahwa V sama dengan lambda kali F, artinya, ya, semakin besar frekuensinya semakin kecil panjang gelombangnya. Maka pernyataan benar yang mana? Ya, inilah pilihan yang sudah tersedia, kita bahas bersama-sama, ya. Ini adalah persamaan efek Doppler, ya, yang kita inginkan bahwa Fp sama dengan V plus minus Vp, ya, dibagi dengan V plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Maka untuk panjang gelombangnya, bahwa lambda P itu sama dengan V plus minus Vs dibagi V plus minus Vp dikalikan dengan lambda 0. Ini artinya bahwa panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensinya. Sehingga pernyataan 1, ya, kalau sumber bunyi mendekati kita, ya, kemudian, ya, kita adalah diam, sehingga V dikurangi Vs, ya. Maka dengan demikian ini menjadi lebih kecil, ini menjadi lebih besar. Artinya, ya, bahwa panjang gelombang yang kita miliki, ya, itu lebih kecil daripada panjang gelombang sumber bunyinya, ya. Maka pernyataan 1 benar. Kemudian yang kedua, Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Sumber bunyi mendekati kita, ya, maka ini bertanda negatif. Kemudian kita kalau dianggap diam, ya, maka, ya, ini menjadi lebih besar, ini menjadi lebih kecil, maka frekuensi pendengarnya harus lebih besar daripada frekuensi sumber bunyinya. Maka pernyataan 2 juga benar. Yang ketiga, ya, kita bergerak mendekati sumber bunyi yang diam. Nah, maka Fp-nya,
ya, itu sama dengan V. Kita mendekati bertanda positif, ini artinya menjadi lebih besar dibagi menjadi dengan lebih kecil, maka ya pendengar akan mendengarkan bunyi lebih besar daripada frekuensi sumber bunyi. Maka pernyataan 3 juga benar. Yang keempat, lambda P, ya, ini lambda P, ya, lambda P, ya, kemudian ya sumber bunyinya diam, maka V, ya, ini ditambah 0 dari sumber bunyi karena diam, dibagi V ditambah VP, ya. Kita mendekati sumber bunyi, maka ini ditambah menghasilkan lebih besar, ini menjadi lebih kecil. Jadi yang dibagi lebih kecil, yang untuk membagi lebih besar, dari penjumlahan V ditambah VP dikalikan dengan lambda 0, maka lambda P lebih kecil daripada lambda 0. Maka dengan demikian pernyataan 4 juga benar. Dari seluruh pernyataan yang sudah kita teliti, maka 1, 2, 3, 4 memenuhi syarat, maka kita ambil jawabannya adalah yang E. Ya, inilah kalimat matematika yang kita inginkan, ya, supaya kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan untuk pernyataan-pernyataan yang telah disediakan. Kita lanjutkan nomor 5. Besar intensitas bunyi berbanding lurus dengan 1 periode, kemudian kuadrat amplitude, ya. Yang ketiga adalah akar rapat massa medium. Yang keempat adalah kuadrat frekuensinya. Ini adalah pernyataan yang benar, mana yang berbanding lurus dengan intensitasnya. Intensitas itu berbanding lurus dengan daya dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Maka I itu sama dengan P dibagi dengan A. P itu merupakan usaha dibagi dengan waktu atau energi dibagi dengan waktu. Energi yang diperoleh pada gelombang atau pada gelombang bunyi itu P, ya, dibagi dengan A. Ini adalah energinya 2pi kuadrat F kuadrat A kuadrat dikalikan dengan M dibagi dengan A dikalikan dengan T. Kita ambil persoalan ini yang bawah ini kita anggap memiliki nilai 1. Artinya kalau A-nya sama dengan 1 meter kuadrat, maka T-nya sama dengan 1 detik. Sehingga persamaan intensitasnya menjadi, ya, 2pi kuadrat F kuadrat A kuadrat M, ya, sebagai massa mediumnya. Maka dengan demikian dari persamaan ini bahwa disimpulkan I sebanding dengan F kuadrat, maka pernyataan 4 benar, ya. Kemudian yang kedua, I sebanding dengan amplitudo, kuadrat amplitudonya, maka nomor 2 juga benar. Kemudian satu lagi, intensitas akan berbanding lurus dengan massa mediumnya, ya. Maka dari ketiga pernyataan ini yang sesuai adalah nomor 2 dan nomor 4, atau jawabannya adalah yang C. Jadi inilah yang kita inginkan, kita teliti satu persatu bersamanya, kemudian mana yang sebanding dan mana yang berbanding terbalik. Inilah keseluruhan soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Semoga kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada gelombang bunyi, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.